Oke teman-teman, kita sudah berada di Kecamatan Cibarusah ya. Saya nggak tahu ini tepatnya di desa apa. Apakah masih di Desa Ridogali atau sudah berpindah. Wah, ini mantep banget sawahnya. Rata datar. Di part kedua ini ya, teman-teman, kita akan melakukan penelusuran, mereview kondisi jalan menuju alun-alun Kecamatan Jonggol dari Desa Ridogali ya. Ini Kecamatan Cibarusah, Jembatan Cicadas. Wah, ini suasananya desa banget nih saya. Waduh, airnya banyak kan katanya, makanya dialirin dia tuh. Ya, jalannya sudah jalan desa ini. Nah, saya masih nggak bisa ngebedain tuh ya jalan desa sama jalan jalan kabupaten sama jalan provinsi. Jalan ke provinsi sama kabupaten udah bisa deng. Kalau jalan provinsi ya, kalau yang ada markanya ya. Jadi pembedaan kelas jalan itu salah satunya diketahui dari marka. Kalau marka jalan yang di tengahnya itu kuning, ya maksudnya di tengah tuh berarti marka jalan sebagai pembatas antar jalur yang berlawanan. Kayak gini kan, ini kan dua jalur nih. Dua lajur. Ya ini kan jalur ya. Jalur itu kan ini jalur ya. Tapi cuman ada dua lajur yang saling berlawanan, maksud saya begitu. Jadi satu lajur cuma untuk yang arah ke Cibarusah, satu lajur lagi berlawanan langsung ke arah Bojongmangu ini ya. Ini perumahan apa ya? Banyak yang kosong ini teman-teman. Banyak yang bukan yang mangkrak, ini mah banyak yang nggak beli. Wah, waduh. Ada tapi cuma berapa ya? Gria Indah Cibarusah. Gak laku ya mungkin teman-teman, karena terlalu pelosok apa gimana. Tanjakan lumayan. Jadi kalau yang di tengah-tengah itu sebagai marka kuning, pembatas antara jalur yang berlawanan, itu jalan nasional. Kayak di Jalan Pantura itu pas di separatornya itu ada tuh marka kuning. Nah itu kan kalau nggak ada separator, itu marka kuning itulah sebagai fungsi pembatas antar jalur yang berlawanannya. Kalau jalan provinsi, tengahnya tetap putih. Marka tengah sebagai pembatas jalur itu tetap putih. Tapi di marka tepi jalannya kuning. Itu jalan provinsi. Nah, jalan kabupaten nggak ada kuningnya sama sekali, tengah putih, pinggir putih. Cuman masalahnya banyak jalan yang nggak ada markanya. Nah itu bingungnya saya membedakannya. Kalau misalkan nggak ada markanya itu gimana? Gitu ya teman-teman. Kenapa sih kita harus tahu marka? Ya, jadi kita tahu gitu nih kalau jalan rusak, lobang. Kan ada kewajiban dari penyelenggara jalan itu untuk kalau misalkan jalannya rusak ya harus segera diperbaiki, atau setidak-tidaknya memasang rambu-rambu peringatan. Itu kan ada kewajiban di Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tuh. Kalau nggak dijalankan kan bisa pidana tuh penyelenggaranya. Nah kayak gini nih, ini jalan parah banget ini. Nggak langsung dibenerin, terus ini menyebabkan kecelakaan, ya bisa dituntut, digugat. Perbuatan melawan hukum bisa minta ganti rugi.
kepada penyelenggara. Makanya ini kalau tahu kita ini jalan apa, misalkan jalan kabupaten, dia kita gugat bupatinya plus dinas PUPR-nya atau dinas bina marga, terserah, termasuk dinas perhubungannya sekalian, semuanya yang berhubungan dengan jalan digugat perbuatan melawan hukum. Bisa, mau dilaporin pidana bisa, jelas penyelenggaranya. Ini kalau misalkan kita tahu ini jalan kabupaten, kan pemerintah kadang suka berkelit ya harus rada dikecilin gitu ya. Wah, ini bukan kewenangan saya, ini bukan kewenangan saya, katanya. Saling melempar kewenangan. Ya memang bingung gitu loh. Bingungnya karena kita sendiri nggak tahu emang ini jalan kewenangan siapa gitu. Kalau hanya dari marka, penandanya itu susah kan, banyak yang nggak ada markanya. Nah, terus juga ada penanda lainnya. Kalau jalannya menghubungkan antar provinsi udah pasti jalan pusat, oke. Kayak jalan Pantura itu menghubungkan antar provinsi ya, Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Kalau jalan itu menghubungkan antar kabupaten itu jalan provinsi, oke. Nah, ini jalan ini kan bisa disebut juga menghubungkan antar Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi. Apakah ini jalan provinsi? Nah, itu dia. Yang bingung sih jalan provinsi sama jalan kabupaten sih kalau saya pribadi. Kalau jalan nasional rata-rata ya, kalau jalan nasional itu ada marka kuningnya tuh. Rata-rata ya. Dan rata-rata lebih bagus dia. Nah, ini kita sudah masuk ke Sirna Jati ya ternyata desanya ya. Dan ini jembatan apa nih teman-teman ya? Wah, nggak kelihatan tuh seberang sebelah kanan soalnya. Ini jembatan apa? Terus ini kali apa? Gede banget ini. Apakah masih kali Citarum atau apa nih? Lumayan lebar. Udah jalan besar nih teman-teman. Ini di depan ada Polsek Cibarusa. Ternyata Polsek Cibarusanya di dalam sini. Saya dulu pernah kerja di Cikarang ya, tepatnya di Lipo, teman-teman, 2 tahun. Sering pulang pergi tuh ke Bogor. Itu pasti lewat Cibarusa. Tapi bukan Cibarusa yang ini nih, kayaknya yang di depan deh. Jadi kalau dari pertigaan nanti kalau ke kiri itu ke Jonggol, ke alun-alun kok Kecamatan Jonggol, saya ke kanan. Ya. Oke, setelah 2000 berapa ya ini? Apa nih? Pemerintah Kabupaten Bekasi. Oke, kantor kecamatan ini Koramil. Setelah 2012 terakhir tuh berarti hampir 13 tahun yang lalu ya, atau 14 tahun yang lalu saya nggak lewat Cibarusa. Akhirnya saya menginjakan kaki lagi nih ke Cibarusa. Pasti udah banyak banget perubahan deh dalam hal pembangunan gedung-gedung, mungkin ya, pertokoan, rumah apa. Tapi kalau jalan mah kayaknya nggak terlalu signifikan perubahannya. Maksudnya apakah ada pelebaran atau enggak? Ini sih masih sama aja. Nah, itu kalau ke Cikarang teman-teman, ke kanan ya. Cikarang ke kanan. Iya. Ini kita sudah sampai di Pasar Cibarusa. Cibarusa tuh punya 2 pasar loh. Kalau ini bener Pasar Cibarusa mah, apa ini Pasar Jonggol ya? Oh, Pasar Cibarusa kok. Yang di sini 1, yang di dekat, yang udah mau deket ke Lipo 1 ya kalau nggak salah. Itu Pasar Cibarusa juga.
Nggak ada perbedaan teman-teman, secara lebarnya sama, terus juga kondisi atau spek aspalnya juga sama ya, tetap aspal. Dulu aspal, sekarang masih aspal, belum diganti sama cor-coran. Nah ini paling ada penambahan tiang PJU KDM. Waduh, ini ciri khas banget ya PJU-nya KDM. Ada apa kayak wayangnya di atas itu apa sih? Yang di pucuknya itu. Sudah mulai ramai arus lalu lintasnya karena sudah tempat padat penduduk ya. Rumah Sakit Harapan Mulia. Oh, dulu ada nggak ya Rumah Sakit Harapan Mulia? Saya nggak merhatiin dulu. Kayaknya baru kali itu ya. Ini kalau ke kanan ke mana? Mungkin bisa tembus juga ke Cikarang. Apakah tembus ke Narogong atau ke Setu dulu? Nanti di pin yang depan ini kita baru ke kiri. Kalau ke kanan itu nanti mau ke Cileungsi. Ke kanan Cileungsi, nanti ada pertigaan setelah RSUD Jonggol itu. Kalau ke kiri Kelapa Nunggal, Citerup, Citerup, Citerep, Citerup. Nah. Aduh, kok saya agak mules ya, ini jalan rusak ya. Kagejlok-gejlok kayaknya ini. Isi sahur kagejlok-gejlok jalan jadi mules. Soalnya tadi saya habis sahur nggak lama langsung tidur lah. Sebelah kanan, nah ini baru nih. Perumahan ini baru nih teman-teman. Dulu belum ada. Grand Harmony Indah. Itu dulu belum ada. Wah, ini mah di alun-alun kecamatan kita harus mencari spot-spot untuk store tunai ini untuk buang air teman-teman. Gak bener ini saya jadi mules. Marka putus, dilarang pindah lajur atau pindah jalur ya. Nah, dilarang menyalip lah. Jadi dilarang keluar dari batas itu ya. Kalau teman-teman nyalip terjadi adu banteng, nah amit-amit ya terjadi adu banteng di titik yang tidak boleh keluar dari marka putus ini, nah itu juga bisa dianggap sebagai kelalaian. Nah masalahnya adalah kalau hasil dari olah TKP-nya itu nanti kelihatan kita itu lalai lah ya. Asuransi kayak Jasara Harja, BPJS itu tetap mau cair nggak ya, tetap mau nanggung nggak? Nah itu masalahnya tuh. Klaim-klaim kita, tuntutan ganti rugi, perbuatan melawan hukum dan sebagainya. Itu kalau ada unsur kelalaiannya, khawatir saya itu jadi gugur teman-teman. Karena kita lalai sih. Salah satunya karena kita nggak pakai helm. Ngebut ya, batas kecepatan lebih dari 60, lebih dari 80. Nah ini di depan kita pertigaan ya teman-teman. Simpang 3 Cibucil, Jalan Raya Cibarusah. Ini masih di Cibarusah ya. Ini perbatasan ke Jonggolnya yang mana saya nggak tahu nih. Jadi kalau ke kanan itu ke arah Cileungsi ya teman-teman. Karena kita mau ke Transyogi. Kalau dari arah Cibarusah ini kita belok kiri.
Nah, sementara kalau misalkan dari arah Cileungsi tentunya lurus terus untuk ke arah Transyogi ini teman-teman. Jalannya ini lebar bener ya. Tadi dulu deh. Bentar, di depan agak lebih enak nih. Kita pin dulu ke alun-alun Jonggol ya. Ini saya lupa. Alun-alun Kecamatan Jonggol. Oke. Ya, belakang itu arah dari Cileungsi ya. Tadinya saya mau ke Cileungsi tapi udah pada tahu lah ya. Maksudnya dari Jabodetabek ke Cileungsi tahu, dari Cibubur Cileungsi bisa ya. Dari Cileungsi ke sini juga tinggal lurus-lurus aja tuh, tinggal dipin aja. Dan kondisi jalannya relatif bagus sih harusnya ya. Nah, sementara untuk dari arah Jonggol ini ke Jalan Transyogi mungkin belum banyak yang tahu gitu. Ini serius deh, jalannya gede banget nih, lebar banget. Bisa 4 lajur ini. Kalau macet 2 lajur yang arah ke Bogor, 2 lajur lagi arah ke Cileungsi. Sama-sama Bogor sih ya. Maksudnya 2 lajur yang ke arah Cariu, 2 lajur yang ke arah Cileungsi. Nah, cuma tadi perbatasan antara Cibarusah dengan Jonggolnya ini saya nggak tahu nih teman-teman. Apa yang ke kanan ya batasnya? Ini udah termasuk Jonggol mungkin. Nah, di depan tuh ada truk molen, jadi konvoy kita. Di depan ada pertigaan ke Cariu. Oh, iya sama aja sih ya. Kalau jalan Transyogi mah sama aja, ke kanan juga. Kita tetap akan ke alun-alun Jonggol sih. Tapi jalan lebih besar lewat kiri memang. Kabupaten Bogor, Tegar Beriman, Desa Sukamaju. Karena kita mau ke alun-alun Jonggol, diarahinnya ke sini. Sekalian biar tahu jalan juga deh. Itu ada SPBU tapi belum terlalu inilah mulesnya. Kita lanjut aja dulu dah. Mudah-mudahan nanti di alun-alun Jonggol ada lagi SPBU. Jadi kalau misalkan teman-teman dari Jabodetabek arah Cileungsi itu lebih baik ke kiri sih tadi. Karena kan ini saya mau start aja dari alun-alun kecamatan dan supaya tahu juga nih jalur lewat sini. Soalnya kalau dilihat dari jalan sih sama aja. Nanti tembusnya ke sana-sana juga sih. Cuma memang ini jalannya lebih kecil. Yeah. Hop, mau nyalip tapi ada mobil masuk. Nah, ini di jalan apa nih? Ini pasti jalan kabupaten sih harusnya ya. Gak ada marka kan? Jangan juga nanti ini jalan rusak. Wah, bukan kewenangannya kami, kewenangannya provinsi. Aduh, capek deh. Kalau tadi tuh jalan Cileungsi, jalan Transyogi itu
Kalau menurut saya itu jalan nasional gitu. Tapi ntar kita cek lah ya, apa ada marka kuning di tengah. Kalau nggak ada berarti jalan provinsi. Menghubungkan antara Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur. Di depan pertigaan kita ambil kiri ya. Pengen tahu sih, maksudnya pengen tahu kenapa saya lewat sini, pengen tahu, saya belum pernah lewat sini. Dan saya juga belum pernah ke alun-alun Jonggol. Dulu tuh sempat terkenal ya, mau kemana? Jonggol, itu apa sih, film ya, film ada anak kecil ya, anak bocah ya kalau nggak salah. Jonggol ya, jadi terkenal tuh Jonggol gara-gara itu. Oke, pertigaan itu dari depan. Kalau ke kanan itu kemana? Mungkin tembus juga ke Dayeh Sukamakmur. Oke, mungkin ini ke Sukamakmur, ke arah Puncak 2 mungkin ya teman-teman. Bisa lewat situ ya. Sepertinya Sukamakmur yang itu ya, Sukamakmur yang Puncak 2. Karena hari ini saya tidak dalam maksud untuk mereview jalan menuju ke Puncak 2, jadi saya nggak ke Sukamakmur. Jadi saya nanti fokus saja di jalan Transyogi yang menghubungkan. Nah, ini Puskesmas Jonggol, buset gede banget ya puskesmasnya. Udah kayak rumah sakit loh. Jalan Transyogi yang menghubungkan antara Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Cianjur. Nanti kecamatan terakhir di Kota Bogor itu adalah Kecamatan Tanjung Sari yang berbatasan dengan Kecamatan Cikalongkulon yang berada di Kabupaten Cianjur, teman-teman. Ya, dan ternyata memang lebih ramai lewat sini ya. Jadi memang ini pusatnya Kecamatan Jonggol nih, teman-teman. Ini sih udah kayak kota sih ya, sedikit kota. Ada memang kota lah. Kabupaten Bogor itu udah rame gitu maksudnya. Kecamatan-kecamatannya itu banyak yang kota gitu. Nah, kalau ke kanan ini masih bisa ke Dayeh Sukamakmur juga. Apa jangan-jangan yang ini ya, teman-teman, yang mau ke Puncak 2. Sekarang kita belok kiri. Nah, di depan ini ya kayaknya alun-alun Jonggol. Nanti ada tulisannya itu. Oke. Ini ternyata kantor kecamatannya, teman-teman. Kantor kecamatan. Nah, keren ya kantor kecamatan. Ini alun-alun Jonggol. Kantor kecamatan bersebelahan dengan kantor polisi. Tar dulu nih, kita kemana ini? Tar. Depan itu ada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah PT Pajak Daerah Kelas A Jonggol. Buset, punya kantor Bapenda sendiri. Oke, sementara kita coba kita ke kanan dulu sebentar ya. Saya jadi bingung ini, teman-teman. Berhenti dulu di sini. Ini kita sudah ada berada di alun-alun Kecamatan Jonggol ya. Nanti kita akan sambung lagi videonya, teman-teman. Di part ketiga ya, ini part kedua. Di part ketiga kita akan lanjutkan dari Kecamatan Jonggol ini menuju ke Kecamatan Tanjung Sari ya. Kecamatan terakhir dari Kabupaten Bogor yang berbatasan dengan Kecamatan Cikalongkulon di Kabupaten Cianjur. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Kita ketemu di part ketiga.